warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Salman, asal dari Medan. Saat ini saya ngajar bahasa Prancis di SMA Negeri 19 Medan, tapi baru setengah bulan. Karena sebelumnya saya ngajar di SMA Negeri 4 Binjai. Kota Binjai itu sekitar 1 jam lah dari Medan. Kota satelitnya Medan. Kalau di sini kan Jabodetabek. Kalau Medan tuh namanya Mebidang, Medan, Binjai, Deli Serdang. Jadi Binjai, Deli Serdang itu kota satelitnya. Kalau dari rumah saya sekitar 33 kilo, nggak gitu jauh. Ya, nggak jauh. Nah, jadi selama 11 tahun di kota Binjai, sekarang saya pindah ke SMA Negeri 19 Medan dengan jarak hanya 200 meter dari rumah. Nah, hikmahnya seperti itu. Ya, alasan pindahnya ya klasik ya, karena di Binjai saya tidak bisa mempertahankan bahasa Prancis setelah 2017 kemarin hanya 3 jam. Jadi mau tidak mau harus angkat kaki. Dan walaupun ya sayang sekali ya di Binjai itu kan kita sering ketemu juga ya sesama MGMP karena kita cukup banyak, ada 7 orang. Dan kadang kita ngadakan kegiatan. Nah, baik, sebelum saya menyampaikan pengalaman, berbagi pengalaman tadi luar biasa ya kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh kaya ya akan pengalaman pada hari ini. Jadi kalau seandainya nanti misalnya setelah pulang dari sini kita butuh atau ada masalah, pasti nanti saya akan lihat di Google Drive dan semuanya kayaknya sudah terjawab di situ. Saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk melihat sebuah video. Ini akan menjadi penguat untuk latar belakang dari saya pada hari ini. Dan videonya selesai tadi malam pukul 2:15. SMA-nya ya? Suaranya kok muncul. Pinjam dong. Tadi udah pakai jack. Agak mau. Nyala jacknya Pak. Nggak bisa jacknya. Biasanya gua jacknya. Oke, saya mungkin nggak pakai solid juga. Mati. Oh ya, ininya mati Bu. Oke. Tarik. Itu Suryo, kayak tadi kayaknya dia Itu namanya juga nanti nggak boleh nyanyi karena jacknya nggak bisa. Itu jangan mau kalah. Jam. Tuh ada ini. Adanya jatuh di pinggir tuh. Sini aja. Bawa katanya. Dan sini. Gratis. Ini kan? Kita ini. Ya, kayak kamu tuh, kayak kamu tadi. Ganti laptop ya. Nggak udah masuk tuh, mau tuh. Iya. Dua. Pada merata sama ini. Masih Suryo.
Oh, aduh, suaranya. Sekolah merupakan hal Diulang lagi dong. ya, kita saksikan sama-sama. Rutinitas pagi ke sekolah merupakan hal terindah dalam hidupku. Menyapa siswa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku. Bercengkrama, tertawa, bahkan bercerita dari hati ke hati sudah menjadi catatan harian. Melihat tingkah pola mereka seakan menjadi penyokong dan penopang semangat pengabdianku. Ia datang merubah segalanya. Kebiasaan hingar-bingar menjadi bunyi senyap. Dunia seakan sedang restart kembali ke awal. Begitu juga dengan duniaku, sunyi, tiada mereka yang selalu menyapa setiap bertemu atau sekedar berpapasan. Tiada lagi tawa, canda keceriaan siswa yang memenuhi ruangan dan lapangan. Ya, demikian untuk latar belakangnya. Jadi apakah kita akan kalah? Jadi kalau menurut Mas Menteri yang pernah berbicara kemarin, sebenarnya guru-guru di Indonesia pada khususnya malah sudah beradaptasi begitu dengan mudahnya. Kita sama sekali tidak menyangka kondisi seperti ini. Bahkan dari guru-gurunya kita dulu pun juga nggak mengalami hal seperti ini. Nah, inilah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua ya, bagi guru Indonesia yang bisa beradaptasi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi saat ini. Ya, begitu juga kami. Ini pengalaman yang akan saya share adalah pengalaman ketika pastinya di SMA Negeri 4 Binjai, karena di sekolah yang baru saya belum dapat jam, jadi masih beradaptasi karena baru setengah bulan. Nah, kondisi di SMA Negeri 4 Binjai seperti yang dibilang Madam Nur tadi bahwa kami menggunakan namanya SIGUM, Sistem Informasi Guru dan Murid, berupa e-learning. Tapi e-learning di SIGUM tidak memfasilitasi untuk mengadakan meeting secara online. Jadi sifatnya hanya sekedar share, lalu ya seperti e-learning biasanya, ada tugas, ada kuis dan sebagainya. Nah, yang mendasari saya adalah dari kedua sekolah yang saya geluti, selain di negeri juga saya mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Yaspi Medan, dekat rumah juga. Nah, di kedua sekolah itu kehidupan sosial masyarakatnya juga masih di bawah rata-rata artinya sosial ekonominya, dan paling tinggi juga kita menggunakan aplikasi WhatsApp untuk di Madrasah Aliyah Swasta Yaspi tersebut. Jadi permasalahannya adalah bagi kita guru bahasa asing, terutama saya merefleksikan
untuk kelas 10 misalnya, kelas 10 sama sekali nggak ketemu gurunya dan sama sekali nggak pernah belajar bahasa Prancis. Jadi bagaimana mensiasatinya? Nah, salah satunya adalah pasti dengan media yang sangat mudah dan yang dikenal oleh halayak umum, yaitu dengan menggunakan YouTube. Makanya saya beri judul Transformasi Guru Menjadi YouTuber di Masa Pandemi COVID-19. Nah, jadi bukan muluk-muluk menjadi YouTuber seperti YouTuber yang sudah subscribernya jutaan gitu ya. Paling tidak ketika kita menampilkan diri di YouTube kita sudah bernama YouTuber gitu. Ya, apa alasannya? Tentu ada tujuan dan alasan untuk menggunakan YouTube dalam pembelajaran saya. Ya, alasan yang pertama itu mudah diakses. Jadi kita sepakat ya bahwa YouTube itu memang sangat mudah diakses dan semua orang sudah mengenal YouTube. Dan juga kapasitas data yang digunakan untuk mengakses YouTube juga tidak terlalu besar, tergantung kepada durasi dari video YouTube yang kita buat. Nah, kalau saya memang membatasi untuk video pembelajaran itu paling tinggi hanya 3 menit. Dan ada satu video yang memang 6 menit dan itu sudah sangat maksimal sekali. Dan tidak bisa saya hindarkan untuk memotongnya. Jadi misalnya untuk materi salutasium itu bisa 2 video. 2 video. Untuk sepresumte hanya menyebutkan nama itu bisa 1 video dan untuk profesion dan sebagainya itu bisa sampai 2 atau 3 video. Lalu yang kedua, murah. Jadi dengan menggunakan YouTube murah dan siswa tidak akan terbebani. Dan pastinya YouTube ini akan abadi selagi YouTube-nya tidak bangkrut seperti Friendster. Friendster bangkrut, berarti tidak abadi. Dan yang kedua, selagi akun YouTube kita tidak di take down sama YouTube-nya sendiri. Jadi selagi itu masih ada, maka tetap abadi video kita dan siswa bisa mengulang-ulang kembali. Dan yang ketiga untuk eksistensi. Nah, ini juga penting. Ternyata kita sebagai guru juga perlu eksis. Jadi untuk menunjukkan jati diri kita. Artinya apa? Sebenarnya dengan menggunakan YouTube untuk materi sepresumte itu di YouTube banyak sekali, ada ribuan. Kita bisa gunakan. Nah, tapi dasar pemikiran saya, jika kita hanya sebagai konsumen, kita nggak tahu goal kita itu bagaimana. Karena kan kalau materi-materi YouTube tentang sepresumte yang muncul di YouTube itu tentunya terlalu luas ataupun tidak sesuai dengan KD yang kita harapkan. Dengan men-create sendiri, kita mencoba menghadirkan. Kalau saya mikirnya, apalagi untuk siswa yang kelas 10, saya ingin menghadirkan diri saya itu masuk ke dalam ruang-ruang kosong yang ada di diri mereka, masuk ke dalam kamar mereka, masuk ke dalam HP mereka, masuk pokoknya kemana saja. Nah, jadi itu dasar pemikiran untuk membuat YouTube-nya sendiri. Sekaligus, yaitu tadi, ketika siswa melihat gurunya yang berbicara sendiri di YouTube, di video itu, pasti memiliki rasa yang berbeda jika kita hanya sekedar mengambil contoh dari video YouTube yang lain, misalnya. Ya, sebenarnya materi untuk di video YouTube saya itu tergantung kepada kompetensi dasar yang sedang dijalani. Jadi biasanya dibuat itu di hari Sabtu dan Minggu untuk minggu depannya. Dan sampai sekarang sudah ada sekitar hampir 27 video yang sudah di-upload. Dan ini memang sedang tidak upload karena memang sudah tahap ujian. Jadi saya mengikuti ritmenya seperti itu. Aplikasinya apa? Nah, untuk membuat video ini saya punya aplikasi itu yang favorit itu 2. Yang pertama KineMaster. Nah, tadi kan yang di auto KineMaster ternyata langganan saya sudah habis. Jadi makanya baru muncul itunya, logonya. Ya udah nggak apa-apa, namanya karya mereka kan kita harus pakai. Lalu Filmora. Filmora itu untuk opening saya biasa lebih suka pakai Filmora. Jadi kalau ada opening, terus bagi Bapak Ibu yang sudah lihat video YouTube itu ada openingnya itu pakai Filmora. Lalu isinya baru pakai KineMaster. Saya lebih suka kolaborasi seperti itu. Nah, tahapan pembelajaran sendiri sebenarnya normal, tidak ada yang istimewa karena hanya menggunakan WhatsApp. Jadi sebelum jam pembelajaran pastinya
saya ingatkan ke siswa bahwa kita akan masuk pukul 7.30 misalnya, lalu menyapa dan memberikan link, lalu siswa mengerjakan tugas ya normatif biasa, tidak ada yang istimewa. Nah, tapi di sini titik beratnya adalah di penilaian. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah untuk menilai kemampuan berbicara siswa. Jadi setelah melakukan penilaian ternyata tingkat pelafalan siswa itu sangat kurang sekali dan kontrol untuk itu sangat lemah. Saya akui memang sangat lemah. Karena kita hanya memberikan link, kita tidak bisa mengontrol. Lain kalau tatap muka kita bisa dengar, kita langsung koreksi. Nah, di sini kelemahannya. Sebagai contoh seperti ini. Daniel Francisco Tampu Bolon, J Swiss in Indonesia. Ya, jadi terutama bagi anak-anak kita yang di suku Batak itu membedakan E sama E itu susah. Wes ke nah itu kan logat Batak dalam bahasa Prancis. Nah itu memang jadi kesulitan untuk kami yang di Sumatera Utara, itu memang kita akui. Jadi apa solusi? Jadi saya juga sudah berkonsultasi dengan beberapa dosen yang ada di Universitas Negeri Medan, dan saya mengusulkan untuk bagaimana sih membuat buku ajar sebagai tambahan untuk siswa itu, tapi khusus untuk pronunciation dengan tidak membebani. Artinya siswa itu bisa belajar mandiri dengan buku tersebut, dan akhirnya menghasilkan sebuah buku yang seperti ini, Pronunciation on Dialogue. Ya, sudah ada. Dan memang pastinya ini buku ada Dr. Rabi Hadawi, Dr. Andi Wetipolili, Dr. Abdul Ghafur. Ya, dan saya yang paling di bawah DR-nya belum ada. Mudah-mudahan, amin. Amin, amin. Nah, jadi apa sih bedanya buku ini dengan buku yang lain? Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau melihat, tapi memang saya agak malu juga saya, karena buku ini dibuat nggak sampai 1 bulan sih. 1 bulan anggapannya, karena the power of kepepet. Tapi alhamdulillah SPN-nya udah keluar, gitu aja. Nah, saya tunjukkan sedikit tentang bukunya dan bagaimana cara menggunakannya. Ready nggak itu Pak Salman? Ya. Kalau beli ready nggak? Rencana saya tidak saya jual, tapi mau saya share aja PDF-nya ke grup kita, jadi sudah diwakafkan. Ya, jadi rencana memang diwakafkan saja. Merci. Ini kok nggak muncul ya, saya menunjukkan videonya. Pak Suryo. Pak Suryo. Tiga. Ini kan ini masih PowerPoint-nya, saya mau ganti ke yang ini. Pembian depan. Ya, ganti yang ini, PowerPoint-nya mau di ini kan masih video, masih itunya kan. PowerPoint mau dikeluarkan, ini kan masih PowerPoint, ini tampilan PowerPoint. Tapi nggak tahu juga, udah belum? Oh belum. Ayo kerja yang bagus Pak Suryo, kerja yang bagus. Duplikat lagi. Nah. Bisa ngebantu ngerusak, Bu. Sabar. PDF-nya ada suaranya berarti. Ya, jadi buku ini sebenarnya sederhana seperti buku-buku yang lain, cuman bedanya di setiap dialog itu diberikan link, jadi tinggal hanya klik link lalu muncul suara. Lalu ya ada materi tentang pronunciation, juga tinggal klik link muncul suaranya. Keren. Oh, jadi banyak linknya gitu. Ya, jadi banyak linknya. Oke, merci. Note-nya berarti kita harus bikin sendiri linknya. Iya, makanya memang sudah dicetak, tapi setiap yang versi cetak harus disertakan dengan PDF. Iya, makanya Iya. kita langsung klik. Bisa langsung klik. Sebagai contohnya seperti ini. Sini itu kalau buku dari luar. Jadi pengen buat Oh. Ya. Perfect ini. Ini kan kalau yang seperti ini kan aplikasi biasanya tinggal kita masukkan PDF kita lalu muncul. Tapi nanti kan kalau yang saya share bentuk PDF-nya. Tapi nanti untuk intro buku kita
Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalnya di tab awal ini kompresi oral tuh tinggal klik ada videonya gitu. Boleh Bu. Jadi set ada videonya. Inovasi pembelajaran bukunya. Nah, Ya. Boleh Bu. ya. Di sini juga saya cantumkan video saya sendiri kan karena agak narsis juga kan. Jadi munculnya seperti itu. Asal Nah. mana tanda tangan dong. Nggak boleh tanda tangan. Jadi memang kalau ya, jadi itulah luaran, cuman memang belum didistribusikan ke siswa. Karena ini kan temuan kita untuk semester ini, apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya memang kita tidak bisa mengontrol. Jadi diharapkan walaupun nanti misalnya COVID ini berlanjut ataupun tidak berlanjut, buku ini juga tetap masih bisa kita gunakan untuk sebagai tambahan. Ya, sebagai penutup, saya ingin mengutip bahwa perkembangan teknologi dalam pembelajaran terutama pembelajaran bahasa itu tidak dapat kita hindari. Mau tidak mau memang harus berkembang. Nah, caranya pandemi COVID ini memang mempercepat perkembangan atau lajunya teknologi tersebut. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat.